Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi pada podcast kita hari ini, yang mana kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik ya pada hari ini, yaitu tentang edukasi, tentang dampak pola asuh orang tua, tentang karakter anak, tentang membaca Al-Quran terhadap lansia, tentang bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu, marilah yuk kita simak sama-sama sampai selesai pembahasan ini. Yang tema pertama yang akan dibahas yaitu tentang dampak pola asuh orang tua terhadap kesehatan mental pada anak usia dini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa anak usia dini itu berada dalam masa keemasan yang bisa disebut juga dengan golden age, di mana otak mereka itu berkembang itu sangat pesat ya. Dari pengalaman yang mereka alami akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, emosi, hingga kesehatan mental mereka di masa depan. Pola asuh orang tua juga memainkan peran kunci dalam membentuk kepribadian dan kesehatan mental anak. Pola asuh yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, terus perhatian dan bimbingan cenderung menciptakan anak yang percaya diri dan stabil secara emosional. Sebaliknya, jika pola asuh orang tuanya yang suka membentak, memarahi anak, menjudge atau berkata-kata kasar, itu sebaliknya akan bisa memicu trauma anak di masa depan kelak. Jadi anak itu akan mempunyai kepribadian yang tidak percaya diri, mudah minder gitu, tidak bisa bersosial, jadi akan bisa dibilang introvert ya kesananya itu. Jadi pola asuh orang tua itu sangat penting gitu untuk pendidikan, untuk untuk karakter masa depan anak ke depannya akan bagaimana. By the way, itu ada itunya nggak, ada dari kandungan Al-Qurannya nggak? Nah, ada itu pada surat At-Tahrim ayat 6, itu yang bunyinya, Nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di situ artinya itu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ayat ini itu menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, terutama anak-anaknya, untuk menjaga dan membimbing anak-anaknya agar mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang berakhlak mulia, yang beragama, dan yang bertakwa. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, memelihara keluarga dari api neraka itu berarti memberikan pendidikan agama yang mumpuni, moral, akhlak mulia, yang baik kepada anak-anak. Seperti itu. Oh, berarti sangat luar biasa ya. Betul. Penting juga bagi kita ya, untuk masa depan, jika kita misalnya punya anak nanti penting untuk menjaga anak kita dan keluarga kita untuk dari perbuatan maksiat untuk menjerumuskannya ke neraka. Betul. Terus dari sama nih, gimana nih tanggapannya, ada apa? Ya betul, karena karakter anak itu didahului oleh adanya sebuah pola asuh keluarga. Nah, bukan hanya pola asuh teman-teman, bahwasanya di sekolah juga sangat penting untuk mendidik seorang anak. Nah, contohnya bagaimana? Karena di zaman sekarang ya, anak-anak muda itu generasi apa ya teman-teman disebutnya kalau zaman sekarang? Gen Z. Apalagi PA itu sudah hampir minim ya, pembelajarannya. Hampir dihilangkan ya. Betul. Nah, kalau tidak dibantu oleh pola asuh keluarga, bagaimana seorang anak mempunyai karakter yang baik seperti itu? Nah, di sini juga saya akan membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membentengi akhlak usia remaja. Nah, apalagi usia remaja itu adalah fase yang krusial ya teman-teman, yang mana perkembangannya itu sangat labil dari segi emosional dan juga pola pikirnya yang mudah berubah-ubah, sehingga PAI itu sangat penting untuk membentengi akhlak usia
remaja ini, terutama apalagi ya, nanti bakal menyambung juga dengan pembahasan Pak Aan ya, apalagi akan dampaknya pada dia kalau sudah besarnya. Ya udah lansia mungkin ya, sudah lansia, umur. betul. Jadi mumpung lagi usia muda, kita itu seharusnya gitu memberikan wawasan dari segi pola asuh maupun juga dari segi lingkungan sekolah, iya, supaya akhlak remaja itu terbentuk seperti tadi sudah dikatakan ya, dalam tafsir apa tadi? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya, bukan cuma surat At-Tahrim. Nah, ada juga surat Al-Ahzab ayat 22. Nah, yang berbunyi seperti ini ya teman-teman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, itu di situ sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu sangat penting juga ya di sana, apalagi sekarang itu ada yang viral nih, ada seorang gus-gus tuh iya. Betul Manggil banget tukang tuh. es. Manggil itu tukang es. akibat kurang pendidikan pola asuh Iya, mungkin ya, betul. dari Bisa. jadi gak? Soalnya Bisa itu jadi. bukan orang-orang Sangat, itu, sangat. bukan orang-orang sembarangan itu. Iya, udah. Padahal dia gus ya. Iya, gus-gus. Terkenal, terus Iya. sangat dihormati oleh orang lain, tapi yang berilmu juga belum tentu Nah, beradab ya. Iya. Karena ilmu itu apa sih? Ada yang tahu gak? Yang ilmu itu lebih penting daripada adab itu lebih penting daripada ilmu. Al ilmu Adabu. fauqal Al-adabu fauqal ilmu. Nah, itu. Jadi gitu. sangat penting ya teman-teman, bahwasanya adab itu terlebih dahulu. Jadi jikalau orang misalnya punya adab, berarti beliau itu Udah pasti berilmu. Tapi ketika orang berilmu belum tentu beradab. Beradab. Ya, kejadian yang lagi viral itu jangan patut contoh ya teman-teman. Iya. Jadi penting sekali bagi kita untuk satu tadi mungkin TA ini dan pembahasan tentang apa teh ini? Pola asuh. Pola asuh. Dari mulai pola asuh terus lanjut kita Pembentukan sama pembentukan karakter dengan tuntunan bahwa Rasul itu suri tauladan bagi kita semua. Nih ngomong-ngomong nih Awadan gimana nih tentang Arab nih, Arab Awadan. Oh, iya. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi tentang bahasa Arab ya, karena seperti sebagaimana yang kita ketahui ya, zaman dahulu yang namanya imam-imam besar seperti Imam 4 itu Madzhabul Arba'ah, Iya. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hanbali. Nah, itu kan juga belajar bahasa Arab itu berapa tahun coba? Ada yang tahu? Berapa tahun tuh? Kalau Lama banget ya. tahu itu 20 tahun. 20 Nah, tahun. 20 tahun ya, hanya untuk belajar bahasa Arab ya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mempermudah imam-imam atau ulama-ulama terdahulu untuk memahami fikih dan juga ilmu-ilmu agama lainnya ya dengan bahasa Arab, karena kan bahasa Arab itu kan bahasanya Iya, Al-Qur'an. bahasa Al-Qur'an, Ya, terus bahasa nanti Al-Qur'an. juga di akhirat juga bahasa Arab juga Awadan. Iya, Betul, iya, Kak. bahasa Arab. Nanti ditanya man rabbuka, Iya. man nabiyuka, man ihwanuka. Nah, gitu ya. Pakai bahasa Arab. Nah, di sini juga ada yang namanya itu tentang dalil ya, dalil bahasa Arab. Tentang bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun ya. Yang artinya itu sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Memahami di sini apa? Untuk memahami Al-Qur'an ya, karena sumber ilmu ya, ilmu agama itu hanya terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis untuk memperjelasnya ya, Memperjelas, untuk ya. memperjelasnya ya, untuk menerangkannya. Nih kira-kira dari awal dan tersendiri nih, ada gak tips untuk kita semua nih khususnya untuk teman-teman juga, gimana caranya sih kalau kita itu pinter bahasa Arab, terus pinter juga mengaplikasikannya, gimana nih tipsnya? Oh, untuk tipsnya itu ada ya. Dalam pikiran saya itu hanya untuk mengadakan program, yaitu program Arabic Day. Nah, Arabic Day itu jadi misalkan seminggu bahasa Arab, pakai bahasa Arab.
wajib pakai bahasa Arab. Jadi Nah, wajib gitu. supaya kita Ya. terbiasa mungkin ya. Karena pengalaman pribadi gini awadan ketika kita paham tentang ilmu tapi tidak diasah itu lupa, Iya betul gak betul, teman-teman? kalau Iya, misalkan betul. tidak diamalkan, tidak dipakai itu akan lupa dengan lupa. tersendiri. Betul Iya, nggak, Awadan tuh? betul sekali. Nih, Karena awadan pasti awadan biasa ya berbahasa Arab, makanya sekarang itu awadan mengambil apa? bahasa Arab ya, Oh, Arabic iya. Day. Oh, Masya Arabic Allah. Day. Ya. Mungkin dari awadan tersendiri nih, gimana sih supaya kita itu minat belajar bahasa Arab? Gimana nih minatnya secara meningkatkan minat, apalagi untuk zaman sekarang? Oh ya, untuk zaman sekarang ya susah ya untuk zaman sekarang mah. Kalau untuk meningkatkan minat itu harus mempunyai tujuan ya, tujuan yang jelas. Oh, saya mah mau memahami Al-Qur'an. Kan bahasa Al-Qur'an kan bahasa Arab, Iya. ataupun kitab-kitab turos, kitab-kitab yang dahulu, kitab kuning itu Iya. kan itu kan semuanya kayak Ya, bahasa Arab, bahasa gundul Arab, lagi. gundul lagi. Nah, gitu ya. Bahasa Arab mah kita harus apa yang pertama itu Punya motivasi ya. ya motivasi tentunya. Yang kedua itu menghafalkan kosakata. Kosakata, Nah, ya. Bisa kosakata. dilakukan ya, Bisa dilakukan ya, bisa juga. Lagunya Oh, gimana, iya. Wadan? Nah, Gimana? saya tidak. Oh, ya lupa ya. Saya juga lupa. Ya, lupa. Aduh. Mungkin teman-teman ada yang ingat lagunya. Yang mana? Oh, kita Nah, pernah gitu lah. belajar ya. Kayak gimana? Yang Ya, gitu. ini kita tuh karena kita berbasis ini ya, karena sekarang kan di sekolah tuh PAI itu udah PAI, jarang. ya betul. Iya. Ya, jangan. Iya. Tapi kita pernah belajar dari salah satu guru kita Iya. yang Nafrohu naka nafroh fi ayyi makanin nahnu nafroh. Hunna nafrohu naka nafroh fi ayyi makanin nahnu nafroh. Nahnu nafroh nahnu nafroh nahnu nafroh. Iya. Nah, itu ya. Itu teman-teman. Bagus ya, salah satunya itu ya dari Mungkin lagu bisa juga. bisa dicari di mana? Ya ini tes sama itu lagu-lagu kayak itu. Ada di TikTok, Di di TikTok, YouTube, di YouTube, itu di banyak YouTube loh juga. sekarang. Iya, teman-teman Ice ya. breaking pakai bahasa Ini bahasa Arab. Arab. Alhamdulillah ya. Nih Nah, tentang itu. alhamdulillah kita tadi udah mendengarkan teman kita Awadan ini sama nih. Tentang kemajuan yang zaman semakin canggih gitu Iya. ya teman-teman, ternyata ada satu kisah nih. Satu kisahnya gini, ada usia 70 tahun, teman percaya gak? Usia 70 tahun belum bisa bahasa Arab. Oh iya, Iya. saya Jangan sih. bahasa Iya. Arab ya. Iya, Iqra juga gak tahu. Nggak Mengenal tahu. huruf hijaiyah. Hijaiyah juga. Iya, betul. sangat Padahal miris kita sekali. sudah dengar ya bahwa Rasulullah SAW Ya. pernah bersabda tentang pahala membaca Al-Quran. Oh iya, betul. Yang gimana Awadan hadisnya? Apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kalau membaca satu huruf berarti bisa 10 mendapatkan kali 10 lipat, kebaikan, 10, iya. 10 kebaikan Gitu, kembali teman-teman. lipat. Iya. Apalagi kalau di usia lanjut teman-teman. Usia lanjut itu kan banyak kekurangannya, terutama yang pertama minder. Iya. Yang kedua minder akibat apa? Akibat mungkin usia yang udah Merasa lanjut, ini. yang merasa apa? Gimana ya? Tertinggal. Yang merasa tertinggal, jadi Penglihatan gitu. berkurang. Insecure ya Iya. kalau bahasa sekarang. Terus penglihatan berkurang, terus Pendengaran berkurang juga. terus Ya. mungkin secara makhorijul huruf Iya, juga mungkin iya. malah insecure gitu. ternyata itu butuh dukungan teman-teman, butuh dukungan dari apa? Dari seperti Dari Bimbing, ya. lingkungannya, dari Lingkungan, keluarga. dari keluarga. Terus apa sih yang dapat kita memudahkan untuk mengajari lansia? Ternyata itu harus ada apa? Media, Media. teman-teman. Media seperti gimana? Seperti Gambar ya. gambar mungkin lebih besar, Lebih seperti besar apa? karena penglihatannya kurang ya. kurang. Terus ada mungkin video Video. harus juga. Terus teman-teman gini pernah bersabda nih dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, mahiru bil Quran ma syafaratil kiram. Terus itu ternyata mahir dalam Al-Quran itu Ya. mendapatkan nanti ke masa depannya akan mendapatkan kemuliaan teman-teman. Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa orang yang dekat Al-Quran menjadi mulia? Iya. Dari Iya. mulai apa siapa? Malaikat Jibril. berkat Jibril apa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malaikat Jibril jadi Mulia. jadi malaikat apa malaikat Jibril? Apa tuh? Malaikat paling Mulia. Karena
karena menurun jadi perantara mewahyukan Al-Quran ayat Al-Quran Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad jadi mulia. terus Karena Al-Quran itu ya. Al-Quran ya. Nih, terus orang yang dekat Al-Quran akan mulia. Terus orang yang mengamalkan baca Al-Quran akan menjadi Mulia juga. Nih, kira-kira dari teman-teman ada gak nih cara tips untuk meningkatkan semangat bagi lansia membaca Al-Quran? Nih, Awadan dulu nih, kira-kira apa sih tipsnya supaya meningkatkan baca Al-Quran untuk lansia? Untuk lansia ya Mungkin karena dua-dua aja dari Awadan. dua saja, mungkin satu saja ya. Iya, boleh. Jadi karena waktu ya. Iya. Nah, waktunya. Kalau menurut saya kan karena semakin usia itu semakin Lanjut. bertambah ya, pasti manusia itu juga berpikir oh iya habis ini tuh pasti akan mengingat pasti Kematian ya? daikotul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami rasa kematian ya. Jadi harus Mungkin dari itu kita belajar ya untuk sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Mungkin dari Teh Sama apa nih tipsnya buat lansia supaya meningkatkan baca Qurannya semakin semangat? Apa nih? Nah, kan ibu-ibu bapak-bapak tuh suka mendengarkan suatu musik-musik alunan ya. Nah, bisa dengan murota, apalagi ibu-ibu kan rajin beres-beres ya. benar. Iya, betul banget tuh. Berarti Berarti apa nih? Mendengarkan gitu. mendengarkan, iya. Dari Teh ini gimana nih? Kalau dari aku Mbak, untuk lansia ya, meningkatkan semangat untuk lansia membaca Al-Quran itu mungkin harus ada dorongan juga ya dari Dari mungkin pihak keluarganya, iya, dari pihak keluarganya biar yang si dekat, lansia semangat. iya semangat, Iya, jadi iya. nggak minder lagi kalau Iya. misalkan dirangkul sama anaknya, mama ayo kita belajar yuk, Iya. nggak apa sedikit-sedikit juga, nanti juga bakalan Iya bisa. nih, ada nih keterangan nih dari tafsir Ibnu Katsir bahwasanya membaca Al-Quran itu harus tartil, benar nggak teman-teman? Betul. Betul. Berarti harus tartil itu tentunya kita harus memahami dulu makhrajul huruf hijaiyahnya ya. Iya. Untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman wajid alaihi warotilil Quran tartila. Ternyata membaca Quran itu harus tahu Tartil. gimana sih teman-teman tartil itu. Tajwidnya harus benar, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, sifat hurufnya Iya. dan yang lainnya juga. Ya alhamdulillah ya, mungkin podcast kita nih dari sore yang cerah ini yang Ya. penuh dengan kebahagiaan cukup aja teman-teman. Iya. Mungkin dari kata-katanya quotes-nya untuk teman-teman yang lihat nih apa tentang pembahasan kita. Ayo dari ini kata-katanya motivasinya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Cocok. Bersama. Nah, lanjutannya juga ada tarokama layanihi, tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kita harus membangun dari sekarang, teman-teman, dari sejak dini. Ya, dari Awadan. Oh iya, kalau dari saya mah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab adalah kuncinya untuk membuka ilmu agama dan juga memahami fikih ya, seperti yang dijelaskan seperti tadi ya. Ya, mungkin dari saya begini teman-teman, khairul umur ausat Tuha. paling baiknya perkara itu Karena itu adalah pertengahannya. ternyata teman-teman ya. Cukup sekian kita hari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Podcast pada hari ini berjalan dengan lancar dan begitu meriah ya teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Kita akhiri podcast ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik buruknya mohon dimaafkan. Saya Eni Fauzia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye teman-teman. Sudah.